termasuk dulu ketika saya kerja praktek ya di lintas Solo sampai dengan areal Palur ya ke arah Sragen itu terkenal dengan entitas setan budek juga. Itu saya dengar dari warga. Nah, Baruat itu konon ceritanya itu ya nampak simbah-simbah saja. Itu sebenarnya beliau itu pertanda sebelum kejadian. Kalau belum nampak biasanya ada kejadian kereta nabrak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Obsan, obrolan santai. Nyantai sore. Nyantai sore. Oke, teman-teman sobat zaman nikah, kali ini aku dan Om Hao bakalan membahas yang menurutku nih, pembahasan kali ini tuh seru banget. Karena kenapa? Karena ini mungkin pembahasan yang juga erat kaitannya dengan Om Hao. Apakah itu? Jadi karena erat itu pertanyaan saya tentang apa dulu nih? Pokoknya setiap ada ini entah kendaraannya atau di mana dia berkendara itu pasti Om tahu. Iya. Ya. Apa kendaraan roda 4? Banyak Om ini, nggak tahu rodanya ada berapa ini. Tapi pembahasan kali ini itu tentang kereta. Kereta apa? Kereta api. Oh, kereta api spesifik. Iya, spesifik ya. Karena banyak Om ya, kereta kuda. Kereta kuda. Terus ada apa lagi Om? Kereta dorong. Kereta dorong. Nah, ini pembahasan tentang itu kereta api Om. Oh, kereta api. Mau bahas apa? Banyak Om yang mau dibahas di sini Om. Pertanyaanku aja banyak nih. Iya. Pertanyaanku banyak. Karena setiap kita ke penelusuran gitu ya, dan di tempat penelusuran itu entah melewati rel kereta api atau melewati museum Belanda, pasti Om selalu mention tentang kereta api ini nih Om. Gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita bahas tentang kereta api ini, dari sejarahnya Om ya. Terus juga mungkin banyak tragedi-tragedinya, entah itu di saat pembangunan rel kereta api maupun sejarah ketika itu kereta api mulai ada di Indonesia, hingga ada hal yang berkaitan sama hal mistis ya Om ya, yang berkaitan dengan kereta gitu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan itu pasti banyak banget buat dari teman-teman juga setiap kita penelusuran gitu kan Om ya. Jadi ada aja nih cerita tentang kereta api ini. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat Om Hao itu tertarik dengan kereta api Om? Kalau saya pribadi ditanya itu ya, saya nggak bisa jelasin Mas. Nggak bisa jelasin? Nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Kok bisa Om? Dari kecil memang suka kereta gitu ya, dari umur 3 tahun bahkan sampai detik ini gitu. Dan nggak usah jauh-jauh Mas Sami, setelah kita misal Mas Sami deh, kita sebut Solo Jogja, Jogja Jakarta, saya Solo Jakarta, kan kita selalu tahu nih namanya kereta api. Betul. Sehari ini aja udah naik 2 kali saya, belum pulangnya nanti 3 kali kan gitu ya. Iya, jadi nggak tahu Mas kereta api kenapa suka gitu ya. Kalau ditanya pekerjaan saya memang setiap hari pakai kereta api, naik kereta api gitu untuk ke sini gitu ya. Dulu sempat pengen kerja di kereta api, cuman sempat saya daftar nggak keterima gitu, terus orang tua bilang ya udah kalau nggak kerja di kereta api nanti setiap hari kerja naik kereta api. Jadi kenyataan sekarang gitu. Terus kemudian juga penelitian saya, entah itu tesis yang baru kemarin itu, kemudian kerja praktek dulu waktu S1, laporan, kemudian juga skripsi, itu semua tentang tema kereta api, karena ya suka dan deket aja Mas. Jadi kita ngerjain itu lebih gampang gitu, karena kita interest ya dengan hal itu gitu. Kalau ditanya nggak tahu gitu. Cuman kalau sekarang lebih sering, bukan suka ya, lebih sering naik kereta. Tapi kalau tentang motret sudah nggak sealai dulu gitu. Iya, joyride atau apa gitu, karena udah sering banget. Yang saya suka sekarang adalah menggali informasi sejarahnya. Oke, kalau gitu. Dulu dimulai dari rail fans mungkin ya, dulu dibilang rail fans sih gitu ya. Ada ininya juga, ada komunitasnya gitu. Terus dari rail fans itu saya lebih suka ke sejarahnya. Entah itu jalur kereta, jembatan, kemudian stasiun gitu ya, itu melebar sampai hari ini gitu. Gitu. Oke, ya Om ya. Terus nih Om ya, mungkin kalau sejarah teman-teman kan bisa cari di media sosial, tapi kalau menurut Om Hao sendiri, perkereta apian Indonesia itu seperti apa sih dari dulu hingga sekarang?
Tentunya banyak perubahan dinamika sosial politik ekonominya seperti apa. Saya sendiri mengkajinya lebih ke teknologi ya, dan rekayasa teknisnya. Mungkin karena bulan depan itu, kalau saya lebih ke meluncurnya kereta api pertama di Tanah Jawa itu kan bulan depan Mas, bulan Agustus. Iya, atau tepatnya di hari Sabtu tanggal 10 Agustus 1867 jam 10 pagi. Itu lebih tepatnya. Sampai coba hari lahir kereta api Iya, dari Indonesia, Semarang Tanggung ya, sejarak 26 km ya. Nanti semoga kita ada kesempatan untuk Jawa Berkarung versi 3 ini nanti. Betul. Oh iya, mau sempet ya. Iya, 1, 2 gitu. Ini nanti 3. Itu kan kita bahas di KTJ ataupun juga di Opsan nanti mungkin gitu. Nah, lebih ke menyoroti tentang perjalanan masa lampaunya sampai hari ini gitu. Nanti lebih enaknya detailnya kita bahas di Opsan atau di KTJ penelusuran gitu. Betul. Pokoknya buat teman-teman yang mau cari bisa langsung search saja ya KTJ Jawa Berkalung Besi ya Om ya. Iya. Nanti juga semoga kita bisa bahas itu untuk berikutnya gitu. Seru sih ya. Soalnya tempat-tempat sejarah itu berkaitan sama ini Om, selalu berkaitan sama sejarah-sejarah yang ada kereta apinya ya. Kayak pabrik gula seperti itu. Perkotaan itu juga ya. Dan ini sih Om, nggak jauh-jauh ya pabrik lagi. Rel kereta api itu kan ada yang sudah terbengkalai dan ada juga yang non aktif dan itu kan sering menyimpan cerita-cerita mistis ya, entah dari pembangunannya terus ketika itu masih aktif juga gitu. Nah, kira-kira kenapa sih bisa sering banget kita mendengar gitu rel kereta api yang bahkan masih digunakan pun masih itu aktif, ya? rentan sama hal seperti itu. Iya, kalau kita ngomong ini kan lama banget ya, dan sudah 150 tahun lebih lah kereta api itu berjalan. Tentunya banyak sekali hal-hal yang mewarnai itu gitu. Kalau kemudian kita lihat dari sisi kajian metafisiknya, mistis, jadi disclaimer enggak dikit-dikit di kasus mistis, dikit-dikit kasus mistis. Ya kalian tuh cerdas dulu, kita ngomongnya di bagian apa gitu loh maksudnya. Betul. Kalau ini bukan ini tahun 2025, mau tahun 2500 juga kalau ngomongin mistis juga akan ada terus gitu. Iya. Jadi kita bagi orang bijak gitu. Kita ngomong di forum metafisik ya itu akan dikajinya itu, pendekatannya metafisik. Betul. Jangan dikit-dikit mistis ya, kalian harus belajar lebih pinter lagi lah gitu dalam menyikapi satu hal gitu. Nah, ini kita ngomong tentang kereta api tapi dari kajian metafisik. Betul. Nah, ini peristiwanya Mas, banyak. Bagaimana dulu dibangun, kemudian perjalanannya, terus lingkungannya ini juga berpengaruh, dan mitos-mitos yang mendasari. Misalkan kalau di kereta kita kenal ada Nakbutan Setan Budek. Oh betul, setan budek. Yang paling terkenal banget itu. Terus apakah pernah terjadi PLH kalau istilahnya, atau peristiwa luar biasa hebat, itu kecelakaan kasarannya. Iya, itu. Dan kejadian yang sering kita dengar akhir-akhir ini kecelakaan di perlintasan. Oh iya betul. Itu yang kadang dikaitkan ini, kaitkan itu gitu, keteledoran. Tapi ini kita lihat dari metafisik. Jadi selama perjalanan panjangnya itu tentu kan banyak sesuatu hal yang meliputi di situ. Salah satu kejadiannya adalah kereta gaib, kereta setan. Bahkan pernah ada filmnya kan, dari dua setan budek atau kereta setan itu ada filmnya semua. Itu dari urban legend. Nah, kita penelusuran kereta itu sama-sama ini ya, waktu di Temanggung. Oh iya. Jembatan. Iya ingat Om. Terus sempat bahas itu. Jadi nanti coba kita berdeli lagi nih, pengalaman Mas Ami juga. Semoga nanti kita juga bisa lokasi, Mas. Betul. Nah berarti kenapa dekat banget dengan sisi mistisnya rel-rel ini? Mungkin juga karena pembangunannya Om ya, sejarah tadi ya. Iya benar. Sejarah pembangunan ada yang menceritakan bahwa urban legendnya tadi Om ya, bahwa pembangunan rel kereta ini pada zaman dulu itu melakukan penumbalan. Iya. Terus biasanya banyak terjadi kecelakaan di situ, makanya rel atau stasiun tersebut angker gitu. Iya. Nah, menurut Om Hal, stasiun mana yang paling angker? Atau rel mana yang paling angker? Iya, karena dalam kejadian mistis ini ya, itu termuat dalam surat kabar dan juga dalam majalah. Ada bukti literaturnya, ini yang juga saya tulis di tesis saya Mas sebenarnya. Dan waktu sidang kemarin diacungi jempol. Menarik ini nulisnya, oh bisa sampai segitunya ya. Maksudnya
bikin penguji saya itu ketawa gitu maksudnya. Tapi ini ada penjelasannya itu. Salah satunya tentang kita sebut ya, karena ada di berita jabatan kereta api tahun 50-an waktu itu, proses pembangunan stasiun Solo Balapan. Solo Balapan? Iya, itu. Ini yang pertama. Yang kedua, pernah kita berkunjung ke sana dan dimuat di harian gitu ya. Het Nieuws van Nederlands Indie tahun 1914 itu penumbalan atau peletakan kepala kerbau di terowongan Notok. Itu ditulis di situ, ada berita. Ada berita headline-nya ya? Headline-nya, iya. Nah, kalau kita melihat pertama ini, dua tempat ini, selain itu juga masih ada tempat-tempat lain, jembatan-jembatan lain, Mas. Salah satunya jembatan di Cirahong yang ada di perbatasan Tasik dengan dengan Ciamis. Ciamis ya, di perbatasan ya, itu kita pernah ke situ juga. Terus banyak sih tempat-tempat, termasuk dulu ketika saya kerja praktek ya di lintas Solo sampai dengan areal Palur ya ke arah Sragen itu terkenal dengan entitas setan budek juga. Itu saya dengar dari warga waktu saya kerja praktek di sana gitu. Jadi banyak Mas, kalau kita bilang itu untuk itu hampir Jawa berkalung besi dari Anyer mungkin ya, dari Banten sampai dengan Banyuwangi itu semua menyimpan kisah. Baik itu meliputi stasiun, terowongan, jalur kereta, jembatan, palang perlintasan. Kalau di Klaten yang paling terkenal itu palang perlintasan Baruet di Ceper. Kayak pernah lewat. Iya sering, hari ini lewat kita setiap hari lewat. Itu yang kita ambil deket-deket aja. Kalau secara itu tadi ya Mas, literatur yang pernah saya tuliskan, tapi bagi saya kalau stasiun paling angker bagi saya nih, ini tidak terus kemudian mendiskriminasikan terus takut ke situ, enggak gitu. Angker di sini bagi saya adalah banyak residual energinya atau banyak hal-hal yang berkaitan dengan memorial di situ. Magisnya seperti apa? Yaitu pengalaman saya ketika saya ke stasiun Ambarawa yang pernah menjadi museum, sekarang jadi museum, yang dulu pernah menjadi stasiun utama penghubung lintas Semarang, Kedung Jati, Ambarawa, ke Secang, Temanggung sampai ke Magelang, Yogyakarta. Tuntang Temanggung, Tuntang, Ambarawa, Bedono, Secang, Temanggung, sampai ke Secang itu sampai ke Payaman, Magelang. Itu bagi saya satu stasiun yang pas di tengah tanah Jawa, secara hitungan gampangannya koordinat ya, lokasinya juga sakral, bagi saya sakral, kemudian kesan mistisnya luar biasa. Pada tahun 2017 saya menginap di situ, Mas. Dan apa yang terjadi, Om? Waktu itu saya dengan teman saya yang bekerja di PT KAI waktu itu, kita jalan-jalan gitu, tapi fotonya nggak tahu masih ada apa enggak gitu. Kita iseng aja nge-motret ya di situ, itu keluar gambar foto itu Banaspati menyala. Banaspati. Gitu. Dan waktu itu dengan rekan saya, tapi beliau sudah wafat sekarang, almarhum. Aslinya dari Banten beliau, Mas, dan memang menjaga adat dengan lingkungannya itu, dan menurut saya beliau itu satu-satunya kepala stasiun yang bisa memegang Ambarawa, tapi beliau sudah wafat. Itu menitikkan bahwa di stasiun Ambarawa itu dulu sebelum dibangun memang menjadi titik sentral, termasuk pelarian dari Majapahit, dan lokasinya tidak jauh dari Rawapening gitu. Dan di situ yang paling khas ada di ruang tunggu atau Wachtenkammer, ruang tunggu kelas 1. Di situ ada ornamen dari ornamen ubin ya atau tegel, itu cakep banget, indah banget tempatnya. Itu kalau kita berdiri nanti bisa kayak kayak Michael Jackson yang gini itu. Bisa 45 derajat. Moonwalk, ya beneran, itu bisa benar-benar begini. Kenapa, Om? Itu ada medan magnetnya di bawah. Tapi kita kaku gini nanti gini. Wih, itu. Kalau diceritakan menurut saya paling terkesan tuh stasiun Ambarawa. Mungkin GAD bisa ke sana kali, Om ya? Iya. Gimana, Mas? Gimana teman-teman Japanika? Iya. Komen di bawah. Terus di situ juga menyimpan lokomotif uap, lokomotif diesel lama. Komen kalau menikmati sejarahnya luar biasa di situ. Kemudian kalau melakukan spiritual juga bisa di situ, terutama di ruang yang saya sebutkan tadi. Wah. Dan itu disampaikan langsung oleh almarhum kepala stasiunnya waktu itu.
Isinya semoga bisa. Semoga bisa ya teman-teman. Sejarahnya Iya, luar bantuin biasa. dong. Kalau ke situ ya nanti kalau ke situ mungkin tipis-tipis ya, tapi kita akan mengungkap sejarahnya itu luar biasa banget. Stasiun Ambarawa itu. Stasiun Ambarawa. Atau dulu namanya Stasiun Willem Ein. Dan Willem sekarang Kota. udah jadi museum. Udah lama mas jadi museum karena jalur ini kan sudah tidak aktif tuh tahun 70-an. Gitu. Tapi untuk kondisinya sekarang itu kira-kira gimana Om kalau menurut Om Hao? Apakah masih seperti dulu Om Hao kesana apa bisa makin parah ketika udah Oh, jadi museum? saya belum tahu ya. Tapi dari museum itu udah lama mas. Terus dulu ada banyak cerita-cerita gitu juga, timbangan jalan sendiri atau apa. Jadi hati-hati kan kalau ke sana dijaga, maksudnya sikap kita gitu. Karena sama ini misalkan berkaitan dengan stasiun, yang menurut Mas Ame mungkin energinya itu mana? Bagi saya tadi Ambarawa kalau bagi saya. Aku ya yang aku secara residual negatif ya Om ya. Maksudnya yang terasa paling kuat itu di Bandung Om, stasiun Bandung. Stasiun Bandung Hall. Iya. Ya. Aku kayak apa ya di situ tuh hiruk pikuknya tuh emang ramai banget, cuman kayak hening menurutku. Nggak tahu ada tanahnya seperti apa atau pernah ada kejadian apa aku nggak tahu, cuman di situ lebih terlihat seperti mez itu apa? Dormitory. Kayak yang orang tuh masuk tuh susah keluar gitu loh Om. Labirin. Ya. Kayak gitu Om aku ngerasanya gitu. Cuma karena aku jarang mengamati banyak stasiun, tapi yang aku paling amati itu Bandung. Oh Bandung. Gitu. Bandung yang baru apa Bandung lama kan Bandung ada? lama. Oh yang sebelah sini berarti. Ya. Yang lokalan ekonomi. Lokalan ekonomi. Itu sih menurutku Om yang apa yang punya yang di mataku terasa beda walaupun setelahnya ada Tugu, stasiun Tugu Yogyakarta. Itu kalau datang tuh kayak ada aja yang nyambut gitu Om, entah mesin sortir mungkin ya. Iya. Di sana tuh kayak ada mesin sortir yang dimana kalau misalkan seseorang ini megang sesuatu atau bawa sesuatu dari luar wilayah Jawa Tengah itu pasti ada checking dulu di gitu loh. Tugu ya. Iya, di termasuk Tugu. Tugu yang kaitannya tanahnya juga tanah keraton gitu berdiri di SG gitu mas. Tugu mungkin juga stasiun Tugu boleh. Nanti Iya sih. kita nulisan di situ salah satu stasiun paling instagramable dan paling bersejarah. Om, dari tadi kan kita ngobrol tentang kereta-keretaan nih ya. Tadi Om sempat juga ngasih tahu tentang palang pintu Baruut ya tadi. Baruut, iya. Baruut ya. Iya. Dari namanya tuh aku kayak udah kok ada palang pintu namanya Mbah. Gitu loh. Nah, aku juga punya nih Om kenalan nih di sana penjaga palang pintunya. Nah, buat teman-teman nih yang penasaran boleh komen, nanti kita coba untuk telusurin ke sana Om ya. Iya. Tapi sebelum itu kita tanya dulu nih ke Om nih Om. Sebenarnya ada sejarah apa sih di sana? Singkat aja. Di ini teaser aja. apa di perlintasan Baruut Perlintasan ya. Baruut. Jadi kalau sekarang memang lokasinya sendiri itu di CPR Klaten ya. Kalau sekarang memang lokasinya rame, tidak seperti dulu sepi mas. Zaman saya dulu tuh sepi waktu pertama kali ke Baruut itu. Nah itu adalah sebenarnya palang lintas kereta, tapi tidak terdaftar di Dirjen Perkeretaapian kalau nggak salah di Dibub. Jadi palang lintasan liar yang memang dibangun untuk jalan pintas atau sidatan gitu, jadi nggak ada palang kereta. Waktu saya ke sana dulu itu sempat ngobrol juga dengan penjaga palangnya yang unofficial lah, yang disawer apa dari yang warga lah kayak ya. Pak Oga itu dikasih itu, karena kalau nggak dijaga itu sering terjadi kecelakaan dan sering banget Astagfirullah. gitu. Nah kalau sekarang lokasinya sudah rame karena kanan kiri sudah dibangun pabrik atau gudang. Kalau dulu benar tengah sawah. Nah di situ memang ada pohon besar di sebelah sini, yang di sebelah selatannya itu maaf ini antara barat atau timur saya bingung sebenarnya. Kalau dia ke utara, berarti di barat pohon, di timur itu sendang. Kalau nggak salah namanya Sendang Srinongko, nggak salah ya, ada sendang. Nah sebelum jalur ini dibangun dulu antara bekas pohon besar itu, yang sekarang ada pohonnya juga besar juga mas, tapi dulu kan hutan gitu. Banyak entitas astral dari kerajaan itu nyebrang ke mana mas, ke Sendang itu dulu nggak kepotong jalur kereta ceritanya. Jadi ada kayak ini loh mas, ada kayak negosiasi antara Belandanya itu dengan warga lokal, dan diyakini tepat di bawah dari rel kereta itu ada batu besar yang itu istana jin juga atau istana gaib.
Itu sehingga singkat cerita ada seperti kejadian tuh harus berdarah di situ. Dan mungkin akan kita telusuri lebih dalam. Betul. Nah, Cukup Om iya, mungkin teasernya segitu aja iya, ya supaya teman-teman juga terus penasaran. ada cerita bahwa pernah ada syukuran, jadi sering ada selamatan di situ tuh nyembeli kambing. Ketika disembeli itu darahnya itu pas jatuh di rel itu hilang, Mas. Terserap gitu Om. Terserap, iya. Nah, baruat itu konon ceritanya itu ya nampak simba-simba saja. Itu sebenarnya beliau itu pertanda sebelum kejadian. Nah, beliau ini kadang nampak di sebelah rel jalan itu ada simba-simba jualan sate kipas, sate pikul itu. Kalau beliau nampak biasanya ada kejadian kereta nabrak orang. Ya, ini perjanjian Belandanya apa itu nanti kita bahas di situ dulu. Waktu pembangunannya itu. Ini menarik itu banget. banyak Mas, terus kayak legenda ceritanya ini yang bangun jalur kereta di daerah mana ya? Saya tidak sebutkan daerahnya, tapi ada cerita yang tentang Bagaja juga. Benar banyak ya, maksudnya lokasi-lokasi pembangunan rel kereta, stasiun dan lain-lain itu ternyata memang kalau dari pandang dari sisi mistis itu banyak banget Om berarti ya. Ada di Baruat, ada Mbak Gajah gitu. Nah, Mbak Gajah ini piawai, ibarat kata mungkin leluhur beliau atau apa sampai sekarang itu ibarat kata di masa lampau, di masa Belanda dulu Mbak Gajah ini piawai negosiasi kalau mau bangun jalur kereta sama lelembut. Gitu yang dipakai orang kolonial waktu itu untuk negosiasi. Sepuhan di situlah ya. Iya, sehingga keturunan dari beliau ini sekarang jago-jago Mas kalau bangun jalur kereta. Gitu. Untuk negosiasi gitu Om ya. Termasuk untuk bangun teknik kereta apinya. Jadi berkata otodidak tapi pinter bangun jalur kereta gitu Mas. Keren sih. Gitu. Sakti beneran sih itu Om ya. Iya, makanya ada lagi ceritanya macam-macam. Itu selama saya temukan di lapangan tuh dulu gitu. Pokoknya teman-teman komen di bawah, ayo lanjut Jawa Berkalung Besi 3. Nah, nanti kita langsung eksekusi. Gitu ya Om ya. Nah, selanjutnya ini ada berita viral mistis di stasiun nih Om. Nah, aku baca ini ya. Seru ini. Nah, jadi ada kisah viral horor yang terjadi pada 12 Desember 2003 silam. Disebut pengalaman ini dialami langsung oleh Sutrisno nih. Penjaga gerbang KRL Bukit Duri, Jakarta Selatan yang konon mendengar suara sirine sekitar pukul 4 pagi yang menjadi pertanda akan ada kereta api yang melintas. Padahal jam segitu harusnya tidak ada kereta yang melintas. Beliau tambah terkejut ketika menyaksikan sendiri bahwa kereta api itu dalam keadaan gelap gulita dan kosong tanpa penumpang, terlihat tanpa dikendarai masinis. Coba menurut Om Hao itu possible nggak Om emang ada kejadian fisik yang emang kereta jalan sendiri atau memang yang terjadi di Duri ini ada kejadian metafisik Om? Iya, kalau itu mungkin secara logikanya ya biasanya ada kereta luar dinas Mas, LD. Di mana kereta ini selesai mengantar penumpang biasanya nanti akan ke depo. Jadi depo itu depo perawatan atau depo mekanik. Jadi depo itu untuk garasi kereta api. Memang tanpa penumpang, memang tidak untuk penumpang. Namun kebiasaannya kalau yang saya amati ya, kalau saya lihat tetap harus ada masinisnya atau asisten masinis. Terus kemudian lampu masih nyala biasanya atau sudah dimatikan. Tapi ada yang jalanin. Tapi kalau dalam kasus ini nggak ada. Mungkin ini sering kita kenal dulu kan kereta setan ya, Manggarai. Bukit Duri itu, Duri gitu. Ada kereta itu. Itu menurut saya mungkin mengarah ke situ sih kereta setan. Bisa. Kalau yang ini studi kasusnya kereta setan ya. Itu selain itu juga banyak sekali kereta setan, atunya juga lintas Jakarta Surabaya ada. Itu yang itu nggak berhenti terus sempat dulu geger ya kereta KRD, kereta daerah rel diesel atau kereta lokalan itu berpapasan dengan kereta eksekutif Argo Bromo Anggrek waktu itu dari arah berlawanan, tapi ternyata Argo Bromo Anggreknya itu kereta setan itu ada juga. Banyak cerita ya ternyata yang hampir serupa ya Om ya. Wah, kereta ini kayak ini ya di Indonesia tuh menjadi kayak sarana transportasi setan kayaknya ya. Iya, memang dalam pembangunannya dulu kereta api memang ditujukan untuk sarana angkutan barang. Penumpang itu khusus Mas, tidak seperti sekarang. Jadi orang Eropa itu akan naik kereta kelas 1 ketika dia dapat perjalanan dinas. Tapi kalau hari-hari biasa naik kereta kelas 2 gitu. Nah, dan dipisah-pisah dulu, misalkan kelas 3
untuk Bumi Putra, kemudian kelas 2 untuk timur asing atau orang Eropa, terus kemudian kelas 3 khusus orang Eropa, pejabat ataupun pribumi piyayi atau Bumi Putra piyayi gitu. Nggak seperti sekarang Om. Nah, ada lagi yang dipergunakan memberikan akses untuk transportasi entitas astral. Gitu. Mungkin kita bahas di Jawa Berkalung Besi aja Iya. Om ya untuk ini ya. Ada lagi nih Om. Disebut ada penumpang di stasiun Manggarai yang mengaku menaiki kereta hantu. Iya. Konon, dia bertemu penumpang yang tampak pucat dengan pakaian serba putih. Satu-satunya bukti yang menguatkan kesaksiannya adalah koran yang dia bawa dari penumpang kereta. Koran itu tertulis terbitan tahun 1953. Iya, iya. Iya, kalau ini saya pernah dengar, termasuk teman saya yang dulu pernah bekerja di PT Kereta Api di unit sejarah Mas Heritage gitu, bahwa pernah ada orang yang time travel gitu, kembali ke masa lampau dengan kereta api, gitu. Beneran Mas. Bahkan di stasiun Ambarawa tadi, petugas mekanik waktu itu karena capek ketidur di satu gerbong barang. Ketika malam hari dibuka, itu sekilas melihat kondisi waktu kolonial Belanda. Terus ditutup lagi, gitu. Buka lagi, udah balik lagi. Apa maksudnya yang bisa menyebabkan itu travel lagi? Time travel? Apakah Dengan karena media kereta medan ya? magnetik ya? Kereta Iya. itu kebut sehingga membuka lintas. Itu juga bisa. Yang kedua bahwa residual energinya kereta api itu luar biasa. Relnya, bagaimana dulu cara dibangunnya apa, dan tersimpan yang sudah cukup lama dan rapi itu, sehingga akan cepat terbuka. Jadi menyimpan ya Om ya, Iya, kekuatan di situ ya. Iya. Oke, ini jadi semakin semangat ini Jawa Berkalung Besi 3 ini kalau ngomongin tentang kereta ini kayaknya seru banget Om. Iya. Wow, lanjut nih Om. Ya. Om tahu nggak tentang mitos dan cerita mistis tentang kursi 13D KA Harina? Nah ini pertanyaan saya 13D itu di eksekutif, di bisnis, atau ekonomi premium nih Mas? 13D itu gimana Om maksudnya? Aku nggak tahu serius. Nomor tempat duduknya. Oh, nomor tempat duduk. Kalau dulu kereta Harina itu 2 kelas, eksekutif sama bisnis itu ya. Tapi untuk 13 ini, itu apakah 13D atau 13B gitu. Saya kurang terlalu mengamati, biasanya itu kalau kursi 13 itu ada satu kursi jomblo Mas kalau eksekutif. Oh, yang di belakang sendiri. Atau depan Pengen itu Om, sendiri. cuman nggak pernah dapet aku. Pengen itu. Pengen itu. Kalau duduk naik jomblo kereta ya? pengen itu kayak sendiri, enak, tenang gitu. Kalau nggak ada yang kita ganggu. Raven tuh sebutnya kursi jomblo. Walah. Terus kalau naik kereta yang ekonomi premium kadang ada ini tembok ratapan Mas, yang ujung sendiri, Oh yang iya, nggak ada iya, jendelanya. iya. Anak Raven bikin istilah itu. Tembok ratapan dong. Kalau kursi 13 ini kemungkinan itu kereta kelas bisnis, tapi sekarang kan sudah nggak ada karena kereta Harina itu dulu dari Bandung ke Semarang Tawang Bangjateng sama sekarang sampai Surabaya Pasaturi, Limpat Utara. Jadi kayak Lodayanya lah, Lodaya lewat utara gitu ya. Kalau ke Solo apa Mutiara Selatan lewat utara. Ini mungkin 13D itu bisnis Mas mungkin. Tapi sekarang udah nggak ada kelas itu, ganti ekonomi premium. Tapi biasanya ada mitos apa sih Om di 13D itu maksudnya? Kursi yang jarang ditempati orang, dan itu kursi yang ini Mas, untuk duduk entitas astral yang saya maksud tadi, penumpang gaib. Nggak jadi deh, kepengen deh kalau kayak Iya. gitu, mager banget. Karena kereta ini kan melintasi daerah Sasaat nih di Bandung, dekat Cipularang. Kemudian juga melintasi Alas Roban di pesisir utara. Gitu. Jadi itu yang biasanya makhluk astral itu duduknya di situ Om. Tapi kalau misalkan udah ada orang nih yang duduk di situ Om, apakah orang itu akan pangku-pangkuan sama entitas itu? Kemungkinan itu akan kosong terus Mas. Bisa jadi orang duduk situ kemudian lihat kursi lain, dia akan secara otomatis pindah. Oke, menarik ternyata nih ya, kursi 13 dia. Atau juga yang kedua, yang saya lihat entitasnya perempuan yang duduk di 13D itu, Harina atau beliau ini meninggal ya dengan kondisi mungkin tidak wajar atau apa, dan punya kenangan di kursi itu gitu. Ayo teman-teman, gimana dah tuh 13? Karena saya ngeliat itu? kursinya bisnis kok yang Iya, ada. sama Om. Oh, yang ada masih ada besinya. Betul, Karena betul. kelas bisnis sudah dikurangi, udah nggak ada. Itu saya lihat itu sih. Nah, ini ada yang terakhir nih Om. Ada peristiwa yang terjadi di stasiun Malang Kota Lama. Di
disebut ada sosok hantu noni Belanda dan suara rintihan di toilet stasiun yang kemudian dihubungkan dengan kecelakaan kereta pada tahun 1981. Kalau itu kemungkinan ada sih Mas, dan kalau Malang itu kan stasiun utamanya ada 2. Stasiun Malang aja yang lebih baru, sama Malang Kota Lama yang vintage lah, stasiunnya lebih ini. Dulu bahkan pernah ada insiden juga, ini gerbong minyak Pertamina itu jalan sendiri, pernah. Oke, iya. Itu ya mungkin secara kontur tanah ataupun tidak direm, rem tangan atau apa, itu pernah melaju sendiri, pernah di stasiun itu Mas. Tapi memang ini satu stasiun yang menyimpan memori gitu. Kalau ngomong tentang noni Belanda sama yang di kamar mandi itu beda cerita. Jadi noni Belanda itu seseorang yang Mas, ku tunggu sampai kereta terakhir gitu. Jadi seseorang yang cintanya terbawa oleh kereta. Itu kayak romance sih. Oh, jadi si prianya ini naik kereta cuman mungkin meninggal karena perang gitu Om ya? Itu apa bisa gimana? Atau pergi jauh, Atau nggak pulang, ditinggalin. ditinggalin gitu. Itu Sedih jadi sih kayak kalau itu tadi, kutunggu sampai kereta terakhir. Romansnya judulnya mungkin. Kisah noni Belanda di stasiun Malang Kota Lama. Menarik ya. Itu, tapi kalau yang di kamar mandi, ya ini spekulasi aja ya. Saya tidak bisa menyautkan tentang kejadian kecelakaan, tapi entitas adalah yang memang ada di situ. Yang kadang meniru ya, mungkin kejadian-kejadian itu. Mungkin nggak cuma di stasiun Kota Lama aja kali Om ya. Di stasiun-stasiun lain kan memang tempat umum ya, Iya. namanya kamar mandi, dan di tempat umum mungkin aja menyimpan residual yang lain, entah tempat pembangunannya atau memang mereka makhluk yang dari luar datang untuk mengganggu. Iya, dan terbawa. Dan kalau kita naik kereta biasanya malam ya, di bangku kosong itu penuh semua Mas. Untuk kita duduk kereta paling belakang. Itu saya sering ngalamin itu sih. Duduk kereta paling belakang. Nah ini sedikit kita menyebutkan gerbong dengan kereta itu berbeda Mas. Kalau gerbong itu dikhususkan untuk non manusia atau untuk barang. Oke. Tapi kalau kereta itu dikhususkan untuk manusia. Untuk penumpang. Jadi misalkan kita naik kereta eksekutif 7, ini kita nyebutnya nggak gerbong nomor 7 tapi kereta nomor 7. Oh, kalau nyebut gerbong nomor 7 berarti antara buat barang atau buat Ya gitu, gerbong. Berarti gerbong itu tidak diperuntukkan untuk penumpang. Tapi ada nggak sih Om, maksudnya di era sekarang ini entah kereta apa, jurusan apa yang memang masih melakukan hal tersebut, ngasih entah gerbong kosong tadi atau seperti apa, masih ada nggak sih Om? Masih. Tapi ini di disclaimer ya, tidak kemudian PT Kereta Api gitu, enggak Mas. Ini memang menjadi satu perjanjian klasik ketika dulu dibangun gitu. Tapi jalur antara Jogja Solo paling rame sih untuk destinasi makhluk astral. Jadi nggak hanya untuk penumpang ya, penumpang manusia, nanti juga astral, karena di sini ada ikonik spiritual, misalkan Gunung Merapi, ada Gunung Lawu Solo, kemudian Bengawan Solo, ada Pantai Selatan. Entitas yang berwisata di peak season teman-teman. Saya nggak saya belum lama, baru tadi subuh, baru tadi pagi naik kereta dari Jakarta kan. Saya juga melihat beberapa entitas tapi di dalam gitu. Yang turun Jogja. Karena ada di stasiun Tugu, stasiun Jogja, memang ada satu tempat yang itu tidak terlihat secara tak kasat mata, tapi itu stasiun gaib Mas. Oke, ternyata emang ada stasiun yang ini, maksudnya Om beneran jadi naik turun makhluk astral. Transit lah ya. Itu ada tempatnya. Di Tugu Om. Ya? Di Tugu, di stasiun Tugu. Menarik teman-teman, ternyata nih Jawa Berkalung Bus ini sangat menarik teman-teman. Nah Om, kalau misalkan ada entitas Om yang emang dia punya ciri khas tertentu dan dia menetap lama di situ, ada nggak sih Om punya cerita yang si entitas tersebut tuh yang lebih ke arah mengganggu kinerja atau operasional kereta api Om? Kalau mengganggu secara fisik mungkin enggak ya Mas ya. Tapi mungkin saya pernah mendengar dari beberapa teman ya yang kerja di kereta, terutama di Balai Yasa tuh, tempat bengkel, tempat memperbaiki perawatan di Balai Yasa. Misalnya di sini kan ada, di Jogja ada, di Manggarai, di Surabaya, Tegal itu ada Balai Yasa.
biasanya lokomotif-lokomotif yang mengalami kasus-kasus insiden itu masuknya ke situ semua mas. Salah satunya di Jogja, di Periasa Jogja. Ada beberapa cerita banyak itu, misalkan diganggu tapi nggak diganggu secara menyalakan, nggak, misal alatnya yang dirubah, dipindah, mesin yang kemudian nyala sendiri, kemudian pembersihan, ketika pembersihan ditemukan percikan darah, organ yang nyangkut, potongan tubuh, itu sering mas. Dan bahkan juga di situ ada pendinginnya, mesin pendinginnya dari lokomotif yang terlibat kecelakaan Bintaro 87. Itu juga yang ini yang mencincang itu korban ada di situ. Kalau gangguan-gangguan mungkin seperti itu ya. Tapi kalau kemudian maaf kata menyebabkan kecelakaan tuh enggak ya. Enggak ataupun apa. Kalau kecelakaan yang sifatnya minor mungkin kayak tadi di perlintasan, setan budek atau apa membujuk gitu Mas. Tapi ada satu entitas yang menurut Om Hao emang berperan nggak Om? Maksudnya dalam terjadinya error di entah di perlintasan atau di stasiun. Ada nggak satu nama atau bentuknya deh makhluknya? Iya, kalau saya lebih merujuk ke kalau perlintasan tuh setan budek sih Mas. Itu yang kadang mainin ini ya palang. Kadang pernah ada cerita kok palang sudah ditutup tiba-tiba buka sendiri. Kayak ada yang gini loh Mas palangnya. Angkat gitu ya? Itu saya dengar dari beberapa orang yang ini loh yang pernah lihat itu, termasuk teman yang bekerja sebagai ini JPL juru ini apa penjaga lintasan. Oke, tapi ini Om ya ngomongin tentang setan budeg ya. Iya. Aku tuh kayak pernah lihat Om. Ini SMP kalau nggak salah waktu pertama kali belajar motor, karena di Serang itu ada namanya Stadion Maulana Yusuf Om. Dan di situ ada terbagi dua, pintu masuk itu terbatas oleh palang apa? Bukan palang, nggak ada palangnya bahkan. Jadi cuman lintasan masih aktif Om, kereta Merak gitu loh. Nah itu aku pas berhenti, jadi aku tuh kayak melihat ketika kereta itu jalan, karena setiap di situ tuh kereta tuh jadi agak lambat Om. Iya. Kereta jadi agak lambat dan itu aku pertama kalinya melihat sosok. Jadi dia rambutnya agak kriwil ya Om ya, itu sebahu, terus pakaian kayak seperti daster hitam, kulitnya juga hitam, mukanya hitam, dia bertaring, menyeringai, matanya merah, dan itu berdiri di jadi ini gerbong masinis, kereta masinis. Jadi dia di tengah sambungannya itu loh. Dia berdiri di situ Om, dan tingginya tuh sekitaran 2 meter lah. Nyempil itu ya. setan budek Om? Bisa kalau dari ciri-cirinya serupa sih Mas, saya pernah lihat gitu. Terkadang dia tangannya besar buat nutup kuping kan. Benar bertaring, ininya kriwil-kriwil. Iya mungkin Kosong gitu Om. hitam. Itu pertama kali tuh Om, aku wah merinding. Karena pada masa-masa itu kan SMP masih belum ngeh lah tentang hal-hal metafisik kayak gitu kan, masih belajar merangkak lah ya. Jadi kayak apa gitu, dan keesokan harinya itu ada tukang bersih-bersih Om, bersih-bersih jalan raya. Itu ketabrak kereta Om. Berarti itu kayak petanda ini ya, petanda dulu nampak itu ya. Iya. Dan wah itu namanya kalau teman-teman tercari itu di daerah Penancangan itu ada palang perlintasan kereta api, dan di situ kan chaos banget, kadang orang ada yang nyelip gitu Om, lewat masuk. Tapi ini malah korbannya petugas. Iya, bisa jadi waktu nyun sewu ya, waktu nyapu itu kan nggak tahu Mas. Nggak dengeran sirinenya anunya, klaksonnya. Itu sekitar tahun 2005-2006 lah, di tahun-tahun segitu Om. Saya sepakat sih Mas dengan penggambarannya itu, SB itu. Tapi kalau Om Hao ada nggak Om tentang makhluk pernah melihat kejadian yang berkaitan langsung sama entitas-entitas yang ada di rel atau ada di kereta? Banyak Mas, kalau itu saya, karena dulu kalau sering kadang moto kereta itu barang, ya macam-macam yang ada di kereta. Salah satunya waktu kita penelusuran di daerah Bintaro, waktu itu ada potongan tubuh hanya telinga saja, terus ada rokok di sini nyelip. Itu kan ceritanya dulu punya 2 batang rokok, yang satu dihisap, yang satu taruh sini korban. Terus yang paling sering kalau di perlintasan kereta saya lihat itu paling banyak potongan tubuh, entah cuma tangan jalan begini, mata aja, kepala aja, itu banyak Mas. Kalau di rel kereta, belum kalau nanti melewati lintas jembatan, misalkan ada ular besar di bawah jembatan, ada paling banyak misalkan kayak itu korban-korban
Itu banyak yang kemudian mereka kayak pingin ini kejadian lagi gitu, nerusin gitu. Oh kayak recycle gitu Om ya. Terus kemudian ada salah satu lokomotif, dulu juga sempat kita bahas itu, satu lokomotif, kalau dulu nomor lokonya CC 20145 atau si Bader, Bader tuh bawa derita namanya. Itu yang itu mistis banget juga, bahkan ada tapal kudanya di situ yang disebut emas itu. Itu juga Mas. Udah banyak Mas. Seru teman-teman, ini pasti nih aku sekali lagi mention ya. Belum ada urban legend misalkan tumbal yang ditanam di jembatan gitu. Betul. Nah, itu jadi pertanyaan aku yang selanjutnya nih, Om. Nah, kan sebelum aku di KTJ kan beberapa kali Om ya pernah ya untuk melihat terjun langsung ke TKP gitu, tempat pembangunan rel dan lain-lain gitu. Nah, itu biasanya tumbal-tumbal itu fungsinya buat apa sih Om? Ya, kalau setahu saya general ya tidak menyebut satu tempat lokasi, bahwa adanya itu negosiasi dengan entitas acara penguasa sekitar, Mas. Negosiasi Om? Misalkan kebanyakan kenapa jembatan, karena itu lalu lintas, misalnya harus minta ini, ternyata yang menyarankan dan menyanggupi itu biasanya yang aliran hitam atau sesat, Mas. Oke, berarti karena lalu lintas. Oh iya, biasanya kan motong gunung. Terus motong bukit, bikin sungai. Sungai. Ini apa? Ngelubangin bukit. Tapi tumbalnya kira-kira macam-macam. Dari misalkan apa itu? Logam mulia, batu mulia yang pernah saya temukan dalam koran Hetmis van Dedah waktu itu kepala kerbau di upacara penanaman kepala kerbau, bahkan manusia, tapi saya belum pernah menemukan literatur tentang kepala manusia belum. Ya. Itu urban legend cerita. Iya. Kalau ada literatur tentang pertumbalan manusia sih kayaknya kocak juga sih Om. Serem itu. Mengerikan Om kalau kayak gitu Om. Mungkin insinyur satanik. Insinyur satanik. Kita nemuin apa tahu kita nemuin literatur catatan hariannya. Insinyur satanik tadi ya. Iya, catatan hariannya mungkin ini kenapa saya harus masang ini gitu. Tapi tumbal-tumbal manusia itu lebih sering emang terdengar dari cerita-cerita masyarakat Om ya, yang emang udah tinggal lama. Oral history ya jadinya kebanyakan itu. Saya nggak tahu secara literatur, mungkin dia nggak akan ada di laporan resmi, mungkin buku harian, diary mungkin bisa. Tapi menurut Om Hao sendiri, dengan melakukan tumbal, entah itu makhluk binatang atau batu permata hingga manusia, itu ada perubahan nggak sih Om secara fisiknya? Maksudnya beneran emang nggak mengganggu kah? Apakah memang itu hanya tipu daya dan lain-lain, atau emang bangunan itu biasanya kan kalau dalam penumbalan di pembangunan gitu, itu kan jadi bangunan lebih kuat dan kokoh ya Om ya. Nah itu ada nggak Om kira-kira perubahan seperti itu? Iya, tentunya kalau mempengaruhi secara struktur bangunan nggak bisa Mas. Justru malah misalnya ada tumbal yang ditanam di situ ya bikin porositas bangunannya bisa rusak. Tapi mungkin gimana ya saya jelaskannya ya, ini mungkin berkaitan dengan sesuatu hal yang itu sifatnya spiritual negatif atau kebatinan tapi negatif gitu, dimana memberikan satu kompensasi terhadap makhluk astral jahat atau negatif yang ada di situ. Jadi mereka akan diam dengan diberikan ini gitu, bahkan ada yang itu dilakukan berkala tahun berkala gitu. Tapi itu berarti bukan menjadi satu ini Om ya, maksudnya satu garansi gitu untuk tidak terjadi apapun di tempat itu. Nggak bisa jadi garansi, enggak. Mungkin bangunannya itu selamat ataupun awet gitu, tetapi kejadian-kejadian berikutnya entah ketabrak, entah pasti sering ada Mas. Ya kita sebut contohnya jembatan Cirahong di sana. Yang urban legend-nya ada sepasang pengantin yang ditumbalkan dan sampai hari ini sering menjadi destinasi untuk sampai saat ini. Iya. Walaupun udah dilakukan penumbalan atau perjanjian di situ. Iya, mungkin penumbalan di sini kan hanya untuk bangunannya, tidak memikirkan kanan kiri toh, Mas. Oh iya, gitu. Supaya pekerjaannya nggak diganggu. Iya, ya. Perjalanannya selamat katanya gitu. Oke, menarik, Jawa berkalung besi teman-teman. Nah, berarti sebenarnya Om, maksudnya cuman kita ngebahas tentang kereta api tuh ya, tapi kayaknya kepala tuh udah mengelilingi banyaknya stasiun. Kita mengingat-ingat kita pernah di stasiun apa, terus pernah ngerasa ada kejadian-kejadian apa di sana, atau nggak mendengar cerita apa, kayaknya banyak banget gitu ya Om ya. Tapi kalau menurut Om Hao sendiri ya, hingga saat ini Om, di ruang-ruang publik seperti stasiun itu kira-kira
dimensi astral atau gerbang antar dimensi itu masih sering terbuka atau memang dari dulu dibangun sampai saat ini masih terbuka, Om? Bahkan sebelum dibangun Mas sampai hari ini, dan kalau saya ke stasiun yang saya lihat biasanya perpaduan dua dimensi, astral dan nyata. Astral di sini saya lebih terarah pada rekam peristiwa. Karena begini, stasiun itu kan tempat di mana orang menyambut dan orang melepas. Gitu. Sedih juga sih Om ya dengernya. Iya. Menyambut itu tentu dengan kebahagiaan, melepas itu tentu dengan kesedihan. Emosi Iya, lagi ya Om tempat ya. naik turunnya penumpang, bongkar muat barang, semuanya ada di situ. Jadi banyak sekali memori yang ada di situ, kredit Mas, kalau menurut saya. Belum lagi kita bahas zaman era perang dulu, apa emosi yang Iya, ada di zaman situ. perang, kemudian perpindahan kekuasaan, misalkan kayak Stasiun Tugu, waktu itu perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Jogja, salah satunya peristiwa perang, waktu pendudukan Jepang, macam-macam Mas. Kalau ngelihat itu, kalau saya biasanya terarah bukan entitas astral yang ada di situ, tetapi rekam jejak peristiwanya, apa aja yang pernah ada di situ. Gitu. Oke, nah kita nih Om sebagai awam, kita sebagai awam teman-teman, gimana cara mendeteksi adanya residual yang kuat maupun gerbang antar dimensi ketika kita berada di stasiun? Apa kita kudu kesurupan dulu? Enggak. Apa Kalau kita seperti kalau apa? bilang awam tentunya nggak akan tahu ya. Oke. Lebih karena gini, kalau fokus kita ketika di stasiun, termasuk saya sendiri tidak dalam memperhatikan ada entitas ataupun gerbang tuh enggak Mas, karena ketika kita di stasiun itu kita berfokus berpergian. Bahkan kalau sudah tergesa-gesa, kurang 1 menit itu. Tapi kalau memang kita tujuannya ke situ untuk menjelajah, jalan-jalan, untuk melihat saja, itu beda cerita. Mungkin pintu awal pembuka itu sudah gerbang sih. Gerbang parkir, apa gerbang ketika masuk Enggak, stasiun? masuk stasiun. Ketika Dari fasadnya. Oke, Misalkan oke, kalau kita oke. lihat Stasiun Tugu itu berarti dari arah pintu timur. Nah, Oke. pintu pertama yang pas di bawah jam biasanya kan bangunan stasiun gitu, itu sudah gerbang antar dimensi sebenarnya. Bisa kita bilang 100 meter dari rel mungkin Om ya? Enggak Mas. Jadi kita masuk pertama ke fasad utama. Jadi ruang tamunya lah, hall-nya. Kalau stasiun kita stasiun besar pasti ada hall. Untuk ruang tunggu kan bisa ada Iya. pintu yang selalu terbuka ada itu. Stasiun Tugu itu kan begini, kemudian di sini ada jam. Dan ini sudah masuk sini itu udah gerbang itu sebenarnya. Sudah membawa kita ke masa lampaunya. Kita ngelihat secara psikis, kita ngelihat Iya. dari modern kita masuk, mungkin interiornya kan di percantik, perbaiki, itu direstorasi itu, wah masuk udah kita udah kembali sebenarnya secara pikiran kita, tapi alam bawah sadar kita akan menuntutnya ke situ. Ini untuk orang awam ya, gitu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih Om. Iya. Orang kayak aku yang takut banget ketinggalan, itu kan pasti ngasih spare waktu ya untuk keberangkatan kapan gitu keretanya. Nah kadang juga kan aku nginep Om di stasiun. Nah itu buat teman-teman juga nih Om, bagaimana caranya kita bisa menghindari residual negatifnya nih, terutama ya, atau kejadian-kejadian mistis yang ada di stasiun, ataupun buat kita yang melewati palang perlintasan nih Om. Iya. Pokoknya kis-kisnya deh. Iya, tentunya kalau yang pertama tidak sangat dianjurkan untuk ketinggalan kereta atau bahkan menginap di stasiun, karena stasiun bukan tempat untuk tiduran. Tuh. Ini menurut saya nggak perlu begitu, nanti udah diusir sama security-nya. Dan tempat duduk di ruang tunggu stasiun sekarang udah nggak bisa buat tidur, jadi ada sekat-sekatnya. Udah sangat tidak dianjurkan. Sudah sangat dianjurkan ya, Nah, tidak boleh ya Om iya, ya. iya, itu saya no comment kalau untuk itu ya, itu kesalahan sendiri kan. Dan mungkin kalau nunggu tetap, kalau menurut saya di stasiun bukan tempat yang nyaman untuk tiduran sih, karena bising. Itu mending kalaupun terlambat ataupun masih nunggu lama, misal terlambat harus besok itu, mending cari tempat penginapan atau balik rumah dulu. Saran saya itu. Nah yang kedua nih yang paling krusial nih tentang jalur rel kereta. Ada tidaknya palang kereta, usahakan kalau lewat jalur kereta itu kita biasakan berhenti dulu, tengok kanan, tengok kiri. Atau kalau sudah itu ditutup jangan diterobos karena itu mengancam nyawa. Dan juga nyawa ini tidak hanya di diri kita sendiri, tapi juga mengganggu perjalanan kereta api itu, karena ada undang-undangnya Mas tentang kereta api yang melintas itu. Karena
kalau sampai kemudian kita membawa kendaraan yang berat atau apa, itu kan mengganggu perjalanan kereta, bahkan bisa menimbulkan kecelakaan di kereta itu yang bisa menimbulkan kerugian material dan korban jiwa lebih banyak. Traumatis juga buat buat yang melihat ya Om ya. Iya, jadi tetap kita harus hati-hati itu dan jangan terburu-buru. Jadi kalau lewat kita harus memelankan kendaraan, kalau bisa tengok kanan tengok kiri, walaupun ada palang jaganya. Dan untuk yang double track atau jalur ganda, ada baiknya setelah kita melintas kita tetap jangan keburu-buru lewat, karena bisa jadi ada kereta yang melintas secara bersamaan dari jalur yang berlawanan. Misalkan udah lewat, misal kita di sini nih Mas, depan persis ada kereta yang lewat, ini selesai kita tunggu dulu, masih nyung-nyung, kita kita tunggu dulu. Toh kalau itu pun kebuka gini, kalau yang lewat itu kereta pertama, kita harus tetap tunggu. Karena terkadang ada sistem yang error atau human error atau ada kaitannya dengan mistis untuk itu ya mengganggu gitu. Biarkan kereta pertama lewat selesai dulu, kita tunggu, baru yang kereta kedua lewat. Setelah selesai monggo kalau mau lewat. Kita harus kuncinya bersabarlah. Sabar ya Om kuncinya. Iya, seketerburu-burunya tetap kita harus sabar. Misalkan keburu-buru masuk kerja gitu ya, terus ngejar waktu. Saran saya lebih baik terlambat datang ke tempat kerja. Atau kalau misal amit-amitnya kalian kemudian kecelakaan, tempat kerja juga nyari karyawan baru. Nggak mikirin gitu, jadi biarin, atau nanti daripada kendaraan kita rusak juga nggak peduli, mending kita mempedulikan diri sendiri, lebih baik terlambat masuk kerja daripada kita menyeberang tergesa-gesa saat palang lintasan ditutup gitu. Oke, jadi intinya sabar Om ya. Iya, apapun kondisinya sabar, terutama di perlintasan kereta api. Nah, yang paling terakhir nih Om, mengenai anomali setan budak. Iya. Nah, bagaimana kita bisa terhindar tuh Om? Kan kita udah sabar nih misalkan menunggu. Tiba-tiba ada gangguan tuh dari setan budak. Nggak dengar suara. Nggak dengar ini kereta udah. Yang aku tahu malah ceritanya tuh kadang bukan hanya mendengar Om, tapi penglihatan juga diganggu. Ya. Nah, itu gimana Om cara menghindarinya? Selain berbaca doa deh. Iya. Jangan ngelamun Mas, itu kuncinya udah. Jangan sampai kosong. Nggak boleh ngelamun. Jadi di palang perlintasan tuh emang ya minimal kayak baca stop baca plat nomor atau berzikir ya Om ya. Atau mungkin mainan HP dulu gini, atau kita ingat-ingat tadi belum makan, temen siapa ini yang belum bayar utang. Gitu. Enggak mikirin mantan gitu. Nggak apa-apa. Daripada bengong Om ya. Iya, daripada bengong, karena terkadang dengan menunggunya kereta yang lewat itu kadang kan lama ya. Itu bikin bengong. Terus ya kadang mental kita sih waktu itu lagi gabut, lagi emosi atau lagi galau, lagi tertekan, banyak pikiran, itu juga pengaruh. Yang penting jangan kosong aja. Dan nanti semoga di jalur kereta kebanyakan dibikinkan underpass atau flyover gitu, jadi lebih aman. Sebenarnya standarnya itu sih Mas, karena ketika saya di luar negeri kebanyakan memang jalur kereta itu sangat-sangat steril. Benar, kalau nggak underpass flyover ya Om. Dan kanan kiri biasanya di pagar biasanya gitu. Jadi memang terutama untuk kereta-kereta yang cepat lewat situ, karena sangat berbahaya kalau sampai terjadi kecelakaan atau sabotase. Ini terakhir juga untuk teman-teman juga dihindari vandalisme dan sabotase. Oh iya, kemarin juga ada yang lempar batu itu Om, iya, kacau banget itu. Itu yang pertama, Om. yang kedua, jadi jangan gabut lah kita dengan cara kayak gitu, jangan terus olahraga kayak gitu, itu nanti jadi karma buruk. Terus kalian kalau nggak punya kerjaan ya cari kerjaan atau ngerjain sesuatu hal yang positif. Karena yang yakin orang kayak gitu nggak punya kerjaan tuh. Nanti kalau ditangkap, maaf Pak, gini-gini saya orang ini nggak punya memang karena nggak punya itu, karena ngakuin kayak gitu jadi karma buruk. Kemudian yang aksi-aksi sabotase, misalkan ngeletakin batu di atas rel atau logam, itu juga bisa bikin kereta selip nanti. Karena ada tren juga sekarang di akun itu, kalau nggak salah namanya di akun TikTok, jadi ngeletain batu direkam, itu juga bahaya juga. Kacau sih. Itu sih paling pesan terakhirnya. Oke, pokoknya hindari sabotase. vandalisme tadi itu, nggak boleh gabut, jangan bengong dan lain. Pokoknya lakukan hal yang positif, berdoa, berzikir ya Om ya. Pokoknya lakukan hal yang baik karena itu fasilitas umum juga dan ada nyawa kita dan nyawa orang lain karena keluarga menunggu di rumah. Gitu. Oke, cukup. Terima kasih untuk semuanya ya. Dan untuk Sobat Jabar Nikah, menyaksikan dari awal hingga akhir dan tetap dukung tim KTJ dan juga Opsan dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, share banyak mungkin, dan tinggalkan kritik, masukan, dan saran di kolom komentar.
Nanti kalau rame kita bahas Jawa Berkalung Bersih. Betul. Oke. Kita tutup akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinangan rahayu saben tugas.